Apakah Onyx Prodigy bisa mengamankan match point dengan komposisi ini atau malah Kagendranya yang ngamanin match point? We never know, kita langsung menyaksikan ini dia lane up down kita di game yang ketiga. Masih di pertemuan antara Onyx Prodigy berhadapan dengan tim Kagendra. Dan ya kalau kita ngomongin kedua belah mid lane juga power clear-nya cepat loh. Efek Sana dan juga Lilia ya. Yang ngebuat nantinya rotasi mereka bakal enak. Selalu akan diawali dengan Killua yang bakal agak sedikit babak belur di tangan Daniel. Power Lilia masih tentunya ya dengan clearing dan pressure-nya. Dan kalau kita ngeliatin dari talent juga Quantum Charge akan diamankan. Ada 3 ya, 2 dari sisi Kagendra dan juga dari Onyx Prodigy ini akan mainnya cepet aja berarti. Ingin mungkin rotasi-rotasi mobilitas, nambah mobilitas terutama Matilda sih yang menurut aku sangat-sangat krusial juga. Dan Oke, ada 1 buah clash nampaknya Daniel. Hampir menjadi korban bulan-bulanan. Tapi kalau kita ngomongin Savero di sini berfokus ke area item emblem attack loh tadi ya, bawa Master Assassin. Ditambah lagi kalau Kenziski, perbedaannya dia bawa Firmness dan juga Tenacity ya, berfokus untuk bisa nahan deal damage yang bisa diberikan oleh Savero. Tapi nampaknya kalau kita bicara juga dengan area teamfight yang diberikan, nyaris menumbangkan karya Hanafi Tezi yang masih bisa bertahan dari serangan Boy Tezi. Ejector yang menurut aku on point banget loh. Itu ngebantu Boy Tezi-nya dapetin ruang lagi untuk kabur. Dan ya, ini tampaknya sudah menjadi template ya dari Kenziski. Pakai Tenacity. Siapapun lawannya pakai Tenacity. Karena memang mungkin ingin lebih sustain lagi lah. Belajar dari tadi gak sih? Dia kan 1v1 kalah tuh. Nah, lagi dan lagi. Jadi untuk Savero, Master Assassin cukup agresif. Dan dia tahu juga nih dia butuh nantinya setelah dapetin core itemnya tentunya. Ini bisa ngelelehin Ron dan juga Shogun mungkin supaya lebih maksimal lagi. Terutama nanti kalau misalkan terisolasi akan lebih sakit juga. Betul, dan ya so far kita akan lihat ya area top lane bakal jadi tempat yang tenang untuk kedua belah god lane. Karena ya ini taman bermain dari kedua belah tim ya. Jungler mereka yang selalu aktif untuk memberikan presennya di area turtle pertama. Disusul dengan area Shogun yang udah ready dengan adanya Detona's Welcome harusnya. Begitupun juga dengan sosok Monster dengan Glorious Pathway-nya yang masih belum terbuka. Dan baru aja dibahas langsung dikelar, disusul dengan Ejector yang langsung mengarah ke area Ron. Spiral Alpha aktif, tapi lihat semua mata menyorot ke area Ron. Tapi Ron masih menyempatkan diri untuk membuka karya Retributions-nya Turtle. Diamankan oleh tim Kagendra. Tapi nampaknya teman-teman dari Onyx Prodigy masih mau lebih, double kill. Berhasil diamankan oleh Boy Tezi, looking for more kah? Karena Daniel ternyata masih bisa mundur. Onyx Prodigy berbeda dari game yang pertama dan kedua. Mereka menang fight-nya, namun secara netral objektif masih 100%. Untuk turtle yang pertama, ini diamankan oleh Kagendra loh. Game pertama, game kedua, dan game yang ketiga nggak beda ceritanya. Iya, walaupun tadi seimbang ya tim fight yang diberikan oleh Onyx akhirnya. Dengan akhirnya tidak pulang dengan tangan kosong nih ya. Ada perbedaan cerita yang sama-sama diuntungkan, perbedaan goldnya juga nggak begitu jauh untuk di awal. Cuman nah ini, rotasinya udah mulai mengarah ke area masing-masing god lane yang tadinya tenang udah mulai nggak aman nih buat Savero dan juga sosok Kenziski. Dan ini sebenarnya cukup annoying sih. Karena crowd control dari Onyx Prodigy lumayan banyak. Tapi kebanyakan seperti Law and Order, seperti Ejector ini single lock loh. Dan responnya tuh banyak Purify. Jadi sebenarnya bisa aja dari Kagendra itu membuat miskalkulasi. Selama masih ada aktifnya Purify, nggak terlalu takut loh. Ya, yang mereka harus takut dari Julian-nya. Makanya nih, PR power sisinya. Black Shoes mengarah ke area ini pertahanan. Tapi wah diselamatkan dengan area Guiding Wind. Tapi terejector lagi dengan area power dari Samuel. Yang membuat akhirnya Daniel harus tumbang. Ini tadi Eternal Guard juga salah satu komponen, salah satu elemen crowd control yang bisa dipergunakan untuk mancing Purify. Dan itu yang terjadi, Daniel udah terpancing Purify-nya. Dan itu yang digunakan Unstoppable Force, Ejector Connect, dan tentunya Daniel tidak bisa selamat. Dan kita lihat 10 detik netral objektif yang kedua akanlah hadir. Apakah Ron masih bisa mengamankannya? Karena dari secara setup mestinya agak sedikit kalah karena Hanafinya udah lagi bonyok di sini. Ya cukup babak belur nih ya. Apakah bisa dijawab nih PR-nya so far? Pertandingan 1v1 situation masih terbilang seru dari udah god lane. Tapi nampaknya Monster sudah mulai mengaktifkan Revitalize ya. Ditelan dengan Detona's Welcome. Tapi no follow up. 2 hero badan dari Onyx Prodigy masih bisa menahan deal damage yang diberikan. Turtle-nya bakal coba untuk direset. Tapi 1v1 situation masih belum berhenti di area top lane. Lihat damage yang diberikan oleh seorang Savero. Nyaris menumbangkan dan berhasil mengamankan karya 1 poin eliminasi. Meanwhile Ejector sudah mulai aktif kembali dari Samuel.
Mega Retribution ditumbangkan begitu saja turtle-nya. Belum terreset dan akhirnya berhasil jatuh di tangan Boy Tezi. Xavero solo kill master. Lagi dan lagi dia lakukan solo kill. Dan bahkan struktur secara independen berhasil diamankan. Dan Kagendra, Shogun cukup low. Oh my god, Shogun 1v2 situation. 3 bahkan dari Onyx Prodigy my God. Unstoppable Force. Yang membuat akhirnya perjalanan pulang dari Shogun berhenti di situ. Tidak boleh pulang secara selamat tentunya. Dan Kagendra, mereka sudah mulai ketinggalan dari sisi rotasi. Dan kita lihat ya remitnya. Akankah dikomit? Mestinya enggak dulu sih oleh Onyx Prodigy. Tapi nampaknya teman-teman dari Kagendra ini masih bisa lah punya melakukan power clearing. Dan ini Onyx Prodigy. Kita lihat ya 5 menit pertama 3.000. Hampir 4.000 perbedaannya, tentunya ini sangat signifikan. Iya. Early game control, early game power, jalan Xavero belum terpick off. Otomatis farmingnya belum bisa dihentikan. Iya, Xavero sih fat ya. Harusnya tadi dia hancurin Tarat, masih ada gold. Ditambah lagi dia udah dapetin poin eliminasi juga. Ini bekal yang melimpah banget buat Xavero. Yang dimana kalau kita ngomongin pola di game kedua setelah into Karya Fight, ini bakal jadi pecah banget nih buat tim Onyx Prodigy. Dan ini yang kemudian akan jadi PR dari teman-teman dari Kagendra. Karena kalau kita lihat dengan ketertinggalan yang mahal ini yang ngebuat akhirnya starting dari arah itemnya lumayan cukup tersendat dari Kagendra. Ini 6.000 duit dari sisi Xavero dan Moskownya 4.800. Waduh, itu dia mahal. Ada Black Shoes yang sudah mulai aktif dari Daniel for defensive. Tapi Glorious Pathway dari Monster nampaknya bakal coba memberikan distraction berfokus karya wave minion. Yang membuat akhirnya turret di mid lane gagal untuk dipatahkan. Masih bisa di defense, tentunya masih bisa di clear. Dan Onyx Prodigy kali ini mulai pelan-pelan. Mereka tahu juga mereka nggak bisa terlalu maksa fight sana sini. Yang penting mereka kontrol, jangan lupa clearing. Dan oke, tampaknya mereka fight di area tengah. Iya loh, ini Farley-nya juga dipegang oleh tim Kagendra di area bottom tadi oleh sosok Kenziski ya. Yang dimana untuk setidaknya memulihkan perekonomian yang memang timpang banget dari Kagendra. Dan so far Farley-nya masih terus dipegang. Turtle terakhir belum diperbolehkan untuk bisa perfect di tangan Boy Tezi. Karena nampaknya Shogun maju ke arah depan. Perfect Turtle diamankan oleh Onyx. Shogun belum bisa menghentikan power dari Onyx Prodigy. Tapi justru dia yang harus terhalang tembok. Yang membuat akhirnya tidak bisa mundur ke area belakang. Poin kembali diseki oleh Onyx Prodigy. Ya sedikit terlambat tentunya dari rotasi dan mereka mau midnya. Diperpanjang lagi loh ini tim fight-nya. Di mana Monster berada di tengah-tengah, ada Spiro Omba yang aktif dari Ron. Nyaris menumbangkan ke arah Killua. Tapi nampaknya Killua masih bisa bertahan. Namun tidak untuk sesaat karena Kanziski berhasil meng-convert point eliminasi. Dan Black Shoes yang tepat waktu membuat akhirnya Daniel masih bisa bertahan. Nah, berhasil disengage dari Onyx Prodigy-nya, namun Xavero mereka atau dia mencari sedikit play di area atas. Berhasil mencicil saja sampai ya 5% HP dari turret. Ini sebuah keuntungan sebenarnya karena itu menjadi lane yang cukup lemah. Nantinya bisa dipergunakan oleh Onyx Prodigy. Sayang hati sayang kan mereka harus kehilangan Killua, tapi it's okay karena mereka sudah mulai berasa nih ini mid game. Udah memasuki area mid game, tentunya tandanya apa? Xavero sudah bisa mulai aktif dalam map. 3 item ini Xavero akan bisa melelehkan seperti Shogun. Jadi Shogun udah nggak bisa terlalu ya melakukan zonasi lah. Iya, nggak bisa seleluasa itu karena nampaknya terdengar satu buah console play membuat akhirnya Onyx Prodigy berhasil menghancurkan karya outer mid lane. Karena sepaket dengan aja Daniel tumbang mengarah ke area final eliminasi tambahan karena ada Getting Win yang menyelamatkan tubuh dari seorang Ron. Dan nampaknya Onyx Prodigy berpuas diri untuk mundur ke area belakang. Sangat tempo kontrol yang baik sih. Dia fight, dapetin satu, tahan dulu. Purple buff contest akan dilakukan. Wah ini disiplin banget ya. Invade jungle, dijajah lagi dan wah nggak bisa. Ronnya nggak bisa dapetin karya purple buff. Masih dapat, masih dapat. Masih ya, masih Retribution tampaknya masih bisa diamankan karena Boy TZ-nya yang Retribution-nya lagi cooldown. Okay. Jadi masih bisa dimaksimalkan 5.000, namun perbedaan ekonomi tentunya cukup signifikan. Tapi ingat, ini kalau Onyx Prodigy-nya terlalu overextend, Onyx Prodigy-nya salah miskalkulasi, ini masih bisa dibalas. Karena ingat Kanziski ini masih bisa kontrol far lane-nya. Ingat, Spear of Destruction ini akan membuat elemen global presence yang mungkin bisa surprise attack dari sisi Onyx Prodigy-nya. Sama seperti di Luoi di game yang kedua untuk Onyx Prodigy, mereka memiliki Moskov. Tapi ya masih butuh waktu lagi tampaknya karena dari sisi item mungkin belum terlalu signifikan, belum ada power spike-nya banget. Jadi kita lihat pelan-pelan tapi pasti Glowing One sudah diamankan Daniel. Tentunya ini akan membuat dari sisi ya ada Lifesbane yang ada berada di sisi Monsters-nya nanti. Dan juga Boy yang udah ngamain Holy Crystal bisa terjawab lah dengan adanya DPS
yang dihasilkan dari Daniel nih. Cuman problemnya kali ini dari Onyx Prodigy. Mereka bakal coba untuk mulai men-trigger kembali entah resource mahal apa yang bisa dia trigger. Karena nampaknya teman-teman dari Kagentra masih untuk nge-hold dulu, main aman, merelakan satu buah inner middle turret dihancurkan. Flicker ke area belakang dengan Detonas Welcome mengarah ke area Samuel yang langsung tewas seketika. Membuat adanya perbedaan kuantitas, namun Onyx Prodigy belum bisa melancarkan serangan tambahan lagi untuk masuk ke area base dan berpuas kembali dengan area pasif yang bisa mereka trigger di area top. Itu inisiasi yang bagus banget sih dari sisi Shogun. Ya. Flicker di Detonas Welcome-nya yang mematahkan momentum kuantitas Onyx Prodigy. Mereka tadinya fight 5 plus Lord, tanpa adanya Samuel tentunya berkurang satu. Jadi mereka tidak mau terlalu berani dengan playmakernya yang dari tadi yang kita lihat. Ejector play dari Samuel udah cukup efektif dan cukup bisa diandalkan sih untuk melakukan yang namanya inisiasi. Ya. Jadi teman-teman dari Kagendra berhasil menahan dan Wah, Monster tertangkap. ini nih yang udah mulai dicari celahnya. Karena Nevertheless aktif Boy. tepat pada sasaran dan Boy bakal memotong perjalanan bola yang dimiliki oleh Kagendra. Hanafi Z tumbang seketika yang membuat akhirnya tidak ada survivability tambahan dan Daniel dipisahkan dari teman-temannya yang membuat dua pemain down untuk nothing. Sedikit miskalkulasi, Daniel melihat Killua bisa di-kill sama dirinya dan Black Shoes melakukan ke area tengah-tengah player dari Onyx Prodigy, namun miskalkulasi. Tampaknya damage-nya belum mampu dan bahkan Killua tadi menggunakan flickernya. Jadi ada sedikit miskalkulasi dan terlalu overextend tadi. Misplay terjadi dan itu tentunya membuat Onyx Prodigy semakin percaya diri lagi. Ini emosinya area bawah tampaknya akan di-freeze. Yang otomatis yang jalan cuma atas sama bawah. Ini akan membuat dari sisi farming agak sedikit tersendat. Lihat dari sisi karinya 15.000 berbanding Moskov yang 11.000, berbeda kurang lebih 3.000 hampir 4.000. Tentunya ini akan menjadi game changer, tentunya tempo changer. Ya, karena sudah mulai ada pergerakan di opening dari sosok monster dari Glorious Pathway. Disusul lagi dengan adanya resource tambah dari Onyx Prodigy membuat Kenziski tumbang. Dan ini akan membuat akhirnya mereka tidak bisa mendapati serangan tambahan yang bisa di follow up, ya mundur menjadi keputusan yang bijak dari Onyx Prodigy. Oke, dan dengan adanya Lord yang akan hadir sebentar lagi, itu akan menjadi fokus point untuk Onyx Prodigy. 10.000 perbedaan yang sangat-sangat signifikan, hampir tentunya perbedaan terbesar untuk series kali ini. Ya 10.000 yang gimana tadi 5-6 gapnya ini udah mulai dibulatkan semakin jauh dari Onyx. Dengan hilangnya Kenzie, perbedaan dari gap level antar jungler, gap keuangan sejauh itu selalu beresiko untuk melakukan team fight di area Lord. Free Lord untuk Onyx Prodigy. Ini semakin sulit ya, walaupun memang masih ada Daniel sih. Cuman kalau kita lihat tadi dari serangan tiba-tibanya itu Onyx, Gila. mereka aja nggak bisa nahan, ini bisa jadi disaster sebenarnya untuk tim Kagen Dragon. Gila, ini mungkin menjadi push terakhir. Tapi ingat, high ground dari sisi Kagendra ini sebenarnya kuat. Ada Moskov yang clear basic attack-nya cepet banget. Dan ditambah ada Lilia. Itu dua sosok yang menurut aku dari Kagendra nggak boleh kehilangan ketika melakukan defense ini. Kalau mereka kehilangan salah satu atau mungkin salah dua-duanya, wah itu akan menjadi bencana. Dan Onyx Prodigy malah ngebuka jendela untuk mereka melakukan end. Jadi sekarang tugasnya Onyx ini ngancurin 2 base turret aja sebenarnya udah sangat untung, reset lagi. Kalau mereka berhasil mendapatkan member-member seperti Lilia, seperti Daniel dan seperti Kenzinski, ini baru mereka mungkin membuka potensi end-nya. Oke, itu dia bonus yang bisa didapatkan oleh Onyx ya. Tapi apakah itu akan terjadi? Karena Lord sudah mulai charge di area bottom base turret. Sedangkan Monster belum coba untuk ngebuka karya Glorious Pathway-nya, masih coba untuk di hold. Belum waktu yang tepat nampaknya bagi Onyx Prodigy untuk bisa melancarkan serangan, tapi ada Black Shoes yang berhasil mereka trigger. Dan nampaknya Glorious Pathway baru saja dibuka begitu saja oleh Monster untuk masuk lebih dalam karya lane. Pertahanan oleh tim Kagendra base akan menjadi fokus terlebih dahulu di area mid lane. Dan so far berhasil dihancurkan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy dan mundur menjadi keputusan wise untuk Onyx. Ya 2 base turret aja mereka nggak melihat jendela untuk menumbangkan Daniel, yang mereka lakukan Purify-nya aja. Oke, counter set up. Spear of Alpha yang tidak connect karena siapapun dijemput dengan adanya satu buah Guiding Wind. Dan nampaknya mereka masih bisa men-sustain dengan adanya Flash of Justice dan juga Platform Item. Dan nampaknya mereka bakal melancarkan kembali serangan tambahan mengarah ke area Sapphire. WWN aktif begitu saja. Sapphire still survive dan mundur ke belakang. Bakal coba tombol di Rage kah? Karena Samuel bakal coba untuk ngebadangin damage yang keluar dari Kenziski di area mid lane. Tidak adanya korban jiwa, namun spell lah yang menjadi jawaban. Lihat,
Kagendra, meskipun mereka berada di posisi defense, mereka pelan, mereka berhasil mendobrak mid turretnya dan tampaknya mereka mau lebih. Wah, mereka berani banget nih ya untuk maju ke arah depan, memberikan perlawanan balik. Tapi lihat responnya bersama Onyx Prodigy, mereka bakal ngusir mundur lagi karena Kagendra bakal disibukkan sama power dari ya wave minion seperti ini yang manage-nya terbilang bagus dari Onyx. Ya ini oke banget, tapi ada bonus sebenarnya dari Kagendra tadi, purple buff dari Onyx Prodigy ini berhasil diamankan. Jadi seenggaknya pressure atau zonasi tadi, gertakan majunya tadi ada sedikit buahnya ya. Dapetin bit turret dan juga dapetin purple buff. Tentunya Onyx Prodigy mereka ya ada bisa dibilang kekalahan kecil, tidak signifikan, tapi yang penting mereka tidak kehilangan member. 10 detik menuju ke arah Lord, ini masih sebenarnya dikontrol oleh Onyx Prodigy. Namun mereka tahu nih, Onyx tahu kalau Kagendra nggak mungkin kasih Lord ini secara gratis. Iya nih, power kontestasinya udah mulai terlihat ya setelah mereka tadi dapetin turning point-nya. Tapi ada satu Black Shoes yang berhasil ditinggal oleh Samuel. Dan so far kali ini yang membuat akhirnya Lord masih bisa diamankan dengan Retributions yang datang dari seorang Boy Z. Dan nampaknya Shogun gagal untuk bisa dilumat. Tidak ada korban jiwa di area hutan. Gila, itu Glorious Pathway-nya cukup mahal sebenarnya. Karena tadi Samuel itu berhasil kabur dengan flickernya. Namun kalau nggak ada Glorious Pathway itu Kagendra pasti cari badan, pasti cari orang. Dan tak dengan adanya Glorious Pathway tentunya slow effect-nya ini akan mengganggu momentum yang ingin diciptakan. Dan ya kembali mereka harus full defense. Lane yang dijalankan mid dan juga bawah akan menjadi fokus dari Onyx Prodigy. Apakah mereka bisa end ketika Kenzinski dan juga Daniel di pick off? Oke, apakah itu bisa direalisasikan oleh Onyx Prodigy? Kawalan mereka begitu ketat ke area Lord yang cukup dramatis dan bisa diamankan. Savero berhasil men-secure ke area 1 poin eliminasi menyisakan 4 pemain so far. Dan nampaknya Unstoppable juga diamankan oleh Boy Z base atau Rex Force dan match point nampaknya untuk Onyx. Dengan ada 2 poin yang bisa mereka